Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Janah dengan NIM 19150400093. Pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan landasan teoritis pada 3 alat tes. Yang pertama, tes Wechsler, tes PM, dan tes IST. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak apa sih tes Wechsler itu secara umum? Yuk, kita bahas. Wechsler pada tahun 1958 mendefinisikan intelijensi sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk belajar, bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan dengan efektif. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah tes Wechsler. Alat tes ini pertama kali diperkenalkan oleh David Wechsler pada tahun 1939 dan dinamai Wechsler-Bellevue Intelligence Scale atau WBIS dan sering juga disebut juga skala WB. Pada tahun 1949, Wechsler menerbitkan skala intelijensi untuk digunakan pada anak-anak yang dikembangkan berdasarkan isi skala WB. Skala ini diberi nama Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC. Pada tahun 1974, beliau melakukan revisi terhadap tes WISC, dilakukan kembali dengan nama WISC-R atau R itu bisa disebut dengan revisit. Di tahun 1955, Wechsler menyusun skala lain untuk orang dewasa dengan memperluas isi tes WISC. Skala ini bernama Wechsler Adult Intelligence Scale atau bisa disebut dengan WISC. Revisi terhadap WISC telah dilakukan dan diterbitkan pada tahun 1981 dengan nama WISC-R atau WISC Revisit. Selanjutnya masuk ke dalam landasan teoritis. Pada tes WISC terdapat 11 subtes yang terdiri dari 2 aspek kemampuan potensial subjek, yaitu skala verbal dan skala performance. Skala verbal terbagi menjadi 6 subtes. Yang pertama informasi, pemahaman, hitungan, persamaan, kosakata, dan rentang angka. Dan skala performance terbagi menjadi 5, yaitu melengkapi gambar, rancangan balok, simbol angka, mengatur gambar, dan merakit objek. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dan landasan teoritis pada tes PM. Revenge Progressive Matrix atau sering disebut dengan PM diciptakan oleh John Carle Revenge pada tahun 1938. Tes ini dikembangkan di Inggris dan secara luas dipergunakan dalam lingkungan angkatan bersenjata Inggris pada Perang Dunia Kedua. Revenge Progressive Matrix sebagai tes nonverbal yang dirancang untuk mengukur kemampuan untuk mengerti dan melihat hubungan antara bagian-bagian gambar yang disajikan serta mengembangkan pola berpikir yang sistematis. Revenge Progressive Matrix terdiri dari 3 bagian tes dengan penggunaan yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu Standard Progressive Matrix atau SPM. Pada SPM terdiri dari 60 soal yang dikelompokkan ke dalam 5 seri, yaitu A, B, C, D, dan E. Tes ini didapat digunakan untuk orang normal usia 6-65 tahun. Yang kedua, Colored Progressive Matrix atau CPM. CPM terdiri dari 36 soal yang dikelompokkan ke dalam 3 seri, yaitu A, AB, dan B. Tes ini dapat dipergunakan untuk usia 5-11 tahun. Yang ketiga, Advanced Progressive Matrix atau APM. Disusun pertama kali pada tahun 1943 dan dilakukannya revisi pada tahun 1947 dan 1962. Tes ini dapat dipergunakan untuk orang normal tanpa batasan waktu, yaitu dapat mengukur kemampuan observasi dan clear thinking. APM terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, bagian
terdiri dari 12 soal, sedangkan bagian yang kedua terdiri dari 36 soal. Biasanya tes ini dipergunakan untuk subjek yang berusia di atas 11 tahun. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sejarah tes IST. Tes IST merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengukur intelijensi individu. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Amthor di Jerman pada tahun 1953. Pada tahun 1953, tes IST pada awalnya hanya digunakan untuk individu usia 14 sampai dengan 60 tahun. Pada tahun 1955, tes IST rentang usia subjek diperluas menjadi dari umur 13 tahun. Pada tes ini sudah ada pengelompokan jenis kelamin dan kelompok usia. Sedangkan pada tahun 1970, pengembangan tes setelah penggunaan lebih dari 10 tahun, maka disusunlah IST 70. Dalam IST 70 ini memiliki 6 bentuk. Setiap pemeriksaan dilakukan 2 tes sebagai bentuk paralel, yaitu A1 dan B2 atau C3 dan D4. Pada tahun 2000, IST ini tidak terdapat soal kalimat pada soal hitungan. Pada tahun 2000 revisit pada IST 2000R ini terdapat beberapa perkembangan dan penambahan subtes. IST terdiri dari 3 modul, yaitu yang pertama, modul dasar singkatan, terdiri dari subtes SI, AN, GI, RI, SZR, RZ, FA, WU, dan MA. Yang kedua, MI, terdiri dari subtes MI verbal dan MI figural. Yang ketiga, modul menguji pengetahuan, terdiri dari subtes WIS-TEX atau tes pengetahuan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam landasan teoritis pada tes IST. Menurut Amthor, intelijensi sebagai struktur tersendiri di dalam keseluruhan struktur kepribadian manusia. Intelijensi merupakan suatu keseluruhan struktur yang terdiri dari kemampuan jiwa dan rohani yang berfungsi sehingga memberikan kemampuan bagi manusia untuk bertindak. IST terdiri dari 9 subtes yang masing-masing memiliki cara pengerjaan tersendiri dan dibatasi oleh waktu-waktu tertentu. Yang pertama, SI yaitu melengkapi kalimat. Yang kedua, melengkapi kata-kata. Yang ketiga, AN atau persamaan kata. Yang keempat, GI atau sifat yang dimiliki bersama. Yang kelima, RE kemampuan berhitung. Yang keenam, SR atau deret angka. Yang ketujuh, FE atau memilih bentuk. Yang kelima, WU atau artinya latihan balok. Yang kesembilan, MI yaitu latihan simbol. Baiklah, mungkin sekian presentasi pemaparan materi pada kali ini. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.